Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu materi yaitu tentang tes potensi skolastik pada subbab pengetahuan kuantitatif. Nah, pada contoh pertama ini adalah contoh bentuk soal yang sering sekali keluar pada UTBK tahun-tahun sebelumnya. Misal ada soal P bintang Q sama dengan P dalam kurung Q dikurangi P plus 1. Maka 2 bintang dalam kurung negatif 1 bintang 2 sama dengan berapa? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, yang pertama kali kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Karena soalnya 2 bintang negatif 1 bintang 2 dalam kurung. Nah, maka yang pertama kalian kerjakan yaitu yang negatif 1 bintang 2. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Negatif 1 bintang 2. Nah, maka berarti P-nya itu negatif 1 dan Q-nya itu sama dengan 2. Karena P-nya negatif 1 dan Q-nya 2, sehingga kita masukkan saja negatif 1 buka kurung 2 dikurangi negatif 1 ditambah 1. Kita kerjakan dalam kurung dulu ya. 2 dikurangi negatif 1 ditambah 1 berarti 2 negatif 1 tambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Nah, berarti kita sudah selesai ya. Yang pertama yang negatif 1 bintang 2. Selanjutnya bagaimana? Nah, karena soalnya tadi itu 2 bintang negatif 1 bintang 2, maka masih ada yang selanjutnya ya. Nah, karena negatif 1 bintang 2 kita sudah dapat tadi, maka selanjutnya tinggal kita masukkan saja hasil yang di atas tadi yang pertama. Sehingga 2 bintang negatif 1 bintang 2 sama dengan berapa tadi? Negatif 4. Setelah itu, ya tinggal kita masukkan rumus yang awal tadi ya. Jadi 2-nya sebagai P, negatif 4-nya sebagai Q. Sehingga hasilnya jadi 2 dikali negatif 4, negatif 2 plus 1. Kita kerjakan dalam kurung dulu ya. Negatif 4, negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 5. Udah, tinggal kita kali saja ya. Jadi 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Jadi, bisa ya? Jadi 2 bintang negatif 1 bintang 2 hasilnya berapa? Negatif 10. Oke? Oke? Oke. Nah, berikutnya nomor 2 soal yang sering keluar adalah seperti ini. Misalkan P pagar Q sama dengan 4 dikali Q ditambah 4 dikali P. Nah, negatif 6 pagar 1 pagar 2A sama dengan negatif 6 pagar negatif 2 pagar B. Yang ditanya berapa nilai A ditambah B. Jadi beda ya kayak soal nomor 1 tadi ya. Ini mah yang ditanya berapa nilai A ditambah B. Tapi prinsipnya dasarnya sama, pakai prinsip seperti soal nomor 1. Nah, sekarang kita tulis dulu ya soalnya ya. Yang diketahuinya negatif 6 pagar 1 pagar 2A sama dengan negatif 6 pagar negatif 2 pagar B. Kalau diketahui seperti ini, nggak usah pusing-pusing, kita sederhanakan saja. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 6. Yang sebelah kiri negatif 6 habis dengan negatif 6. Yang sebelah kanan sama dengan habis juga dengan negatif 6. Sehingga yang tersisa hanya 1 pagar 2A sama dengan negatif 2 pagar B. Setelah itu tinggal kita masukkan saja ke rumus. Yang pertama 1 sebagai P dan 2A sebagai Q. Yang kedua negatif 2 sebagai P dan B sebagai Q. Setelah itu tinggal dimasukkan saja
ke 4 dikali Q ditambah 4 dikali P, sehingga jadinya 4 dikali 2A ditambah 4 dikali 1 sama dengan 4 dikali B ditambah 4 dikali min 2. Setelah itu bagaimana? Tinggal kita sederhanakan lagi saja ya, karena ada angka 4 ya kedua ruas kita bagi dengan 4. Sebelah kiri sama dengan dibagi dengan 4, 4-nya habis. Sebelah kanan sama dengan dibagi dengan 4, 4-nya habis. Hingga 2A ditambah 4 dikali 1 tetap 2A ditambah 4. Ruas sebelah kanan B ditambah 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2B negatif 8. Berikutnya yang ada variabel kita pindahkan sebelah kiri sehingga jadi 2A ditambah 2B sama dengan yang tidak ada variabel yang kita pindahkan ke kanan sehingga negatif 8 negatif 4. Nah, sehingga 2A ditambah 2B sama dengan negatif 12. Selanjutnya bagaimana? Karena yang ditanya hanya A ditambah B, berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga 2A dibagi 2 sisa A dan 2B dibagi 2 sisa B. Dan negatif 12 dibagi 2 negatif 6. Jadi kita dapat ya nilai A dan B. A ditambah B sama dengan negatif 6. Bisa ya? Bisa. Lanjut. Nah, jadi soal pertama dan kedua sudah. Sekarang soal ketiga tentang aljabar. Nah, yang pertama tentang pengurangan aljabar. Ini juga sering keluar ya. Hasil pengurangan 5x ditambah 3y per 2 oleh 2x min y per 3 adalah berapa? Kalau ada soal pengurangan, hati-hati, ada nanti pengurangan oleh dan pengurangan dari. Misalkan A dikurangi oleh B, artinya itu A dikurangi B. Tapi kalau A dikurangi dari B, artinya B dikurangi A. Karena soalnya pengurangan oleh, berarti A-nya tetap di awal ya. Berarti 5x plus 3y per 2 dikurangi 2x min y per 3. Nah, kalau ada soal pengurangan gini kita tinggal cari KPK ya. 2 dan 3 KPK-nya 6. Berikutnya tinggal 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 5x plus 3y. Kemudian yang ke sebelah kanan lagi 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2x min y. Setelah itu bagaimana? Biasa ya kita kerjakan perkalian aljabarnya ya. Berarti 3 dikali 5x 15x, 3 dikali 3y 9y, negatif 2 dikali 2x negatif 4x, negatif 2 dikali negatif y plus 2y. Setelah itu yang variabel sejenis kita gabung ya. Berarti 15x min 4x jenis jadi 11x dan 9y plus 2y jadi 11y. Jadi ketemu ya jawabannya 11x plus 11y per 6. Nah, selanjutnya materi aljabar yang keluar pada pengetahuan kuantitatif kemungkinan besar adalah materi perkalian atau pembagian. Karena sebelumnya itu yang tahun-tahun sebelumnya yang keluar itu materi penjumlahan pengurangan, jadi kemungkinan besar tahun ini yang keluar materi perkalian pembagian. Contohnya seperti ini. Jika X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan negatif 3 itu salah ya. Maka hasil perkalian bentuk 9 min X kuadrat per X min 2 dan 2 min X per X plus 3 adalah berapa? Kita tulis dulu ya soalnya. 9 min X kuadrat per X min 2 dikali 2 min X per X plus 3. Nah,
Kalau ketemu soal seperti ini, yang harus kalian ingat yaitu materi pemfaktorannya harus diingat nih. Karena nanti pasti dan difaktorkan dan dicoret. 9 min X kuadrat dan X plus 3 ini pasti dicoret karena sama-sama kelipatan 3. Kemudian yang 2 min X dan X min 2 juga pasti dicoret karena angkanya sama, hanya beda positif negatif saja. Sekarang kita faktorkan dulu ya, 9 min X kuadrat jadi 3 plus X, 3 min X. Pemfaktoran biasa per X min 2 dikali, nah X min 2 sama 2 min X nih, 2 min X kita faktorkan lagi biar sama ya, jadi min 1 X min 2 per X plus 3. Setelah itu yang sejenis bisa kita coret ya, 3 plus X dan X plus 3 sejenis, dan X min 2 dan X min 2 juga sejenis bisa dicoret. Setelah itu tinggal kita kalikan saja ya, 3 min X dikali min 1. 3 dikali min 1 sama dengan min 3, min X dikali min 1 sama dengan plus X. Atau sama saja hasilnya X plus 3. Jadi ketemu ya, hasilnya itu X plus 3. Jadi materi aljabar yang keluar pada subbab pengetahuan kuantitatif itu hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pelajari lagi ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat belajarnya, pantang menyerah. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Dan ingat, matematika itu mudah, asik, dan menyenangkan. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.